Shalom, puji nama Tuhan, kita bersyukur kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Dan saya percaya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita punya kekuatan. Untuk itu, mari setiap hari kita selalu memberikan hati kita, hidup kita, pikiran kita, perkataan kita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sebab Engkau yang layak kami puji. Oh, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujilah, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujilah, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus, namamu yang kudus, namamu yang kudus. Pujilah hai jiwaku, dengan segenap hati aku mau meninggikan namamu saja. Oh Rabi kami Tuhan, pakai kami Bapa. Dengan segenap hati kami mau katakan bahwa hidup ini Tuhan kami memberikan yang terbaik. Untuk itu Tuhan, biarlah jiwa kami selalu memuji dan memuliakan namamu Bapa, mengutamakan Engkau daripada apapun yang ada di dunia ini. Sebab ketika kami mengingat akan Engkau, di situ kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan kami tidak mau takut untuk menjalani hari-hari kami. Sebab Engkau sudah berjanji, Engkau yang sendiri akan pegang kendali hidup kami. Bapa, ketika kami merenungkan setiap firman-Mu yang kami katakan, yang kami pikirkan, di situ ada kekuatan, di situ ada kemampuan, sehingga kami mampu melewati hari demi hari bersama Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur ketika kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa jiwa kita akan semakin kuat, akan semakin sejuk hatinya. Walaupun ya jiwa kita merasakan ada keterpurukan atau ada kebimbangan, tetapi ketika kita memberikan jiwa kita, tubuh kita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya percaya bahwa kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Hari ini kita mau baca bersama-sama dalam Wahyu 5 ayat 6 sampai 10. Tema firman Tuhan hari ini adalah doa yang berharga. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan sesuatu nyanyian. Baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah memberi mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin, saudara. Mungkin mengherankan bagi kita bahwa kitab Wahyu hanya 3 kali menyebut tentang doa secara eksplisit, tetapi apa yang dikatakan mengenai doa orang-orang kudus sangatlah menguatkan. Kata doa disebutkan dalam Wahyu yang selalu disertai dengan kata kemenyan. Kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Dalam perjanjian lama, ukupan yang wangi biasanya menyertai korban yang dipersembahkan kepada Allah. Persembahan berupa kemenyan yang wangi mengawali persembahan korban pertama hari itu, dan juga dilakukan setelah persembahan terakhir. Dalam Keluaran 30, Daud sangat menyadari sifat doanya yang seperti persembahan korban. Dan biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Dalam doa kita yang memiliki bau yang wangi seperti kemenyan yang berarti diterima oleh Bapa. Seperti hanya saya dan saudara, ketika kita berdoa, kita tahu bahwa kita memberi hati kita memberikan diri kita. Doa bukan sekedar kita menghafalkan teks ya, atau doa yang harus panjang dengan kata-kata yang indah, tetapi doa itu yang keluar dari hati. Doa yang tulus, doa yang benar-benar sungguh-sungguh ya. Kebanyakan dari kita ya karena buru-buru, karena lagi mikir sesuatu, kita tidak fokus dalam berdoa. Kadang kita berdoa ya karena rutinitas, karena disuruh saudara. Untuk itu saya mengajak saudara untuk mari kita berdoa itu harus penuh kesungguhan ya. Ketika saya mengajari anak saya dalam sikap berdoa, itu membawa kita juga bagaimana kita memiliki sikap komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dari kecil anak-anak itu sudah diajarkan bagaimana mereka memiliki sikap yang baik kepada Tuhan dalam hal berdoa, dalam hal memuji Tuhan, karena itu akan berdampak untuk
nanti ke depannya ketika dia telah dewasa, apa yang diingatnya yaitu adalah orang tua. Peran orang tua itu penting ya. Jadi jangan berpikir bahwa ya maklum masih kecil, tidak. Tetapi di dalam kecil, masih kecil, justru dia lebih mudah dibentuk daripada sudah dewasa. Kalau udah besar itu susah dibentuk, saudara. Betul apa betul? Coba saudara ya, kalau mungkin anaknya udah gede, udah besar, pasti ada hal-hal yang saudara pernah bilang, coba ya kalau dari kecil saya terapkan begini, pasti dia tidak akan jadi begini ya. Dan itu memang benar ya. Jadi ketika kita punya anak masih kecil, jangan kita berpikir bahwa ya dia masih kecil, dia belum tahu apa-apa. Justru dari kecil ditanamkan untuk dia memiliki hidup yang takut akan Tuhan ya. Ketika dari kecil dibentuk itu tidak terlalu sulit, tapi kalau udah besar pasti sulit ya. Mendidik anak pastinya juga sulit, apalagi membawa anak ya untuk dekat kepada Tuhan tuh juga tidak mudah ya. Siapa benar-benar mengalami itu ketika menanamkan anak saya untuk coba bagaimana sikap kamu di gereja, harus menggunakan mulutmu untuk memuji Tuhan, tanganmu untuk bertepuk tangan, sikap doamu yang baik, dan itu pun harus terus berulang-ulang. Tidak bisa 1-2 kali mengingatkan ya, tetapi berulang-ulang. Begitupun dengan saya dan saudara, kita harus mengingatkan diri kita setiap hari ya, bukan saat ini saja, tapi setiap hari kita tuh perlu perbaikan. Kita perlu menyadari akan kesalahan ya, ketidakmampuan kita ya dalam hidup ini. Saudara juga begitupun dengan doa. Doa itu bukan 1, 2 atau 3 kali, tetapi doa itu harus setiap hari dan disertai dengan rasa kerinduan kepada Allah ya, supaya ketika kita menaikkan doa kita itu berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati kita ketika kita berdoa, apakah kita dengan kesungguhan ataukah karena ada ingin sesuatu atau karena dengan amarah. Tuhan itu tahu. Untuk itu mari kita koreksi diri kita. Mungkin selama ini doa kita belum dijawab. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Ada banyak hal Tuhan mau mungkin saya dan saudara bersabar dan terus berharap kepada Tuhan. Atau Tuhan ingin saya dan saudara untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam menaikkan doa, dalam menghadapi hari-hari ini untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena doa yang belum dijawab bukan berarti tidak ada jawaban dan Tuhan meninggalkan, bukan, tetapi ada rencana yang indah yang Tuhan mau bentuk saya dan saudara untuk bertumbuh, berbuah lebat di hadapan Tuhan. Bukan cuman berbicara tentang punya banyak uang, punya usaha yang sukses, tetapi hidup saudara tidak berbuah lebat di hadapan Tuhan. Dalam arti saudara tidak mau menggunakan hidup saudara, diri saudara untuk melayani Tuhan, untuk berbuat baik kepada Tuhan ya, dan juga untuk menjadi berkat bagi sesama ya, tetapi itu harus mengikuti saudara ya. Untuk itu mari kita hidup untuk belajar. Hidup itu untuk kita memahami ya, karena di dunia ini ya kita tidak akan selamanya menerima kesenangan, kebahagiaan yang selalu ada di dunia ini. Kebahagiaan yang semu sebenarnya, tetapi kalau kita temukan kebahagiaan itu di Tuhan Yesus saja lewat firman-Nya, kita akan dikuatkan. Siapa di sini yang tidak mau mendapatkan kebahagiaan yang kekal, yaitu dengan mengenal Tuhan ya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dan tidak memahami Tuhan, kita tidak akan mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini. Sama hal ya, kalau kita tidak bisa memahami anak kita, kita tidak akan melihat anak kita akan bertumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab dan takut kepada Tuhan dan juga menghormati orang tua. Untuk itu orang tua harus memahami anak ya. Begitu pasangan suami istri saling memahami, saling mengerti, saling mengingatkan dan mendoakan ya. Itulah tugasnya, bukan saling membandingkan apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah berbuat, hitung-hitungan, bukan, tetapi saling menopang, saling menguatkan, karena itu yang Tuhan mau bagi keluarga-keluarga dan kita semua. Dan jangan pernah lepas dengan doa. Apapun doa saudara ya. Ada yang bilang saya nggak bisa doa
Katakan kepada Tuhan hal-hal yang simple, yang dari hatimu, bukan dari akalmu, tetapi dari hatimu. Justru dari situlah akan Tuhan terima doa saya dan saudara. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa buat setiap renungan firman-Mu yang kami dengar. Bukan cuma kami dengar, tetapi kami mau melakukannya. Kami mau percaya bahwa doa itu sangat berharga. Ketika kami menginginkan sesuatu, kami membutuhkan sesuatu, kami bawa dalam doa. Sebab doa itu kekuatan bagi jiwa kami. Ketika kami merenungkan itu siang dan malam, kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik. Bapa, sertai kami dalam aktivitas kami. Pakai kami supaya kami menjadi berkat dan menjadi alat untuk memuliakan Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.